Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah untuk perjalanan kehidupan kita. Walaupun kita bertemu di dunia maya. Sebelum kita melanjutkan pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Alangkah baiknya apabila sebelum kita memulai sebuah kegiatan, kita mulai dengan berdoa. Berdoa sebagai tanda orang-orang yang beriman. Berdoa sebagai tanda orang yang mulia. Berdoa tanda kita sebagai makhluk lemah dan tanda syukur atas semua karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Berdoa dipersilahkan. Siapa yang pertemuan lalu tidak serius belajar? Atau HP-nya dibawa bapak atau ibunya untuk bekerja sehingga tidak bisa mengikuti pertemuan pembelajaran kemarin? Atau minggu lalu tidak sempat mengikuti karena sakit atau tidak punya pulsa? Jangan was-was, pelajaran yang lalu masih bisa dibuka kembali. Semoga pertemuan kita dalam keadaan sehat dan mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Motivasi pada hari ini kita mencoba menggali tentang perjalanan hidup kita. Siapa yang tadi pagi bangunnya jam 5 dan langsung sholat subuh? Atau jam 7 baru bangun? Siapa yang tadi pagi marah-marah dibangunkan ibunya? Aku ya? Sudah mohon maaf? Atau belum kepada ibu kita? Ayo, sebelum dilanjutkan, mohon maaf dulu kepada ibu kita. Karena ibu kitalah yang punya kekuatan doanya yang dahsyat untuk perjalanan kita selanjutnya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang mulia, dunia, akhirat karena berbakti kepada orang tua, terutama berbakti kepada seorang ibu. Pertemuan yang lalu, kita sudah melihat tayangan flora dan fauna. Masih ingat kan? Apa tayangan video kemarin? Flora. Apa saja contohnya? Oke, saya yakin kalian paham. Kalau fauna, apa saja contohnya? Saya yakin kalian juga sudah paham. Sebentar dulu. Udah paham kan? Apa itu flora? Apa itu fauna? Saya yakin kalian sudah bisa membedakan apa itu flora, apa itu fauna. Pada pertemuan ini dan selanjutnya kita akan belajar tentang unsur, prinsip, teknik, prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tetapi untuk pertemuan sekarang kita masih fokus kepada menggambar itu apa. Ayo kita simak bersama-sama. Coba kalian membuat gambar hewan sederhana saja. Coba ambil kertas, silakan gambar hewan yang secara sederhana saja. Secara urat-uratan saja. Terserah mau hewan apa, kupu-kupu, gajah, singa. Yang paling gampang. Apa kira-kira yang paling gampang menurut kalian? Kalau sudah, kita coba membuat gambar tanaman bunga yang sederhana saja. Yang penting kita membuat gambar yang menyerupai bunga. Bunga di depan rumah kita, bunga yang ada di depan
tetangga kita, atau bunga yang ada di dalam rumah kita, yang menghiasi seluk-seluk di ruang tamu rumah kita. Oke, setelah kalian menggambar, akhirnya kita akan bisa menyimpulkan apa itu pengertian gambar. Apa kira-kira? Tadi kalian pegang pulpen, pegang pensil, ada kertas, ada penghapus, kemudian kalian melihat bunga, kemudian kalian membayangkan bunga, kemudian kalian mencoretkan bunga, kalian mencoretkan pensil, kemudian jadilah bentuk gambar bunga. Apa kira-kira? Ayo, siapa yang dapat mengartikan apa itu gambar? Ayo, siapa kira-kira yang bisa mewakili teman-temannya? Oke, kita bantu dulu. Menggambar dalam bahasa Inggrisnya adalah drawing, adalah kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Yang perlu kalian sikapi adalah itu berhubungan dengan kegiatan. Gambar itu berarti merangkai sebuah imajinasi. Imajinasi itu diilhami dari kita melihat benda-benda yang ada di kanan kiri kita. Kemudian kita menggunakan teknik tertentu, kemudian kita menggunakan alat tertentu. Jadilah gambar. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, menggambar adalah bentuk seni rupa yang menggunakan sejumlah alat untuk menandai media dua dimensi. Kalian harus ingat, di sini ada kata-kata dua dimensi. Saya yakin kalian masih ingat dulu ketika kalian berada di sekolah dasar, sudah mempelajari apa itu pengertian dari dua dimensi. Oke? Pengertian yang lainnya, menggambar adalah salah satu bentuk utama ekspresi dalam seni visual. Jadi menggambar adalah salah satu bentuk utama ekspresi dalam seni visual. Seni visual itu seni yang nampak oleh kita. Awas, ini bentuk utama menggambar. Dari keterangan tadi, ada kata-kata yang harus kita sikapi. 3 dimensi, 2 dimensi, coba kalian beri contohnya. Apa itu 3 dimensi? Apa itu 2 dimensi? Kira-kira bisa kan? Bagus, semuanya bisa menjawab. Agar mudah mengingat, benda 3 dimensi adalah yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan volume. Mungkin bingung, apa itu panjang, apa itu lebar, apa itu volume. Yang paling mudah mengartikan benda 3 dimensi adalah benda yang dapat dilihat dari segala arah. Coba kalian pegang pulpen di depan kalian, kalian bayangkan pulpen itu, kalian pegang pulpen itu kira-kira bisa dipandang dari mana saja. Bisa dipandang dari depan, dari belakang, dari bawah, dari atas. Itulah contoh benda 3 dimensi. Benda yang dapat dilihat dari segala arah. Oke, kita sudah punya pegang contoh tadi. Pulpen. Mungkin HP kalian, jam tangan kalian. Apa kira-kira lagi yang paling mudah? Buku, tas kalian, sepatu kalian. Itu adalah contoh-contoh benda 3 dimensi. Atau bunga di depan rumah kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalau benda 2 dimensi adalah, sekarang yang 2, kalau tadi 3, sekarang 2. Benda 2 dimensi hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Panjang dan lebar saja. Apa contohnya? Sebelum menginjak ke contoh, mungkin kita bisa mengartikan benda 2 dimensi adalah benda yang dapat dilihat dari satu arah saja. Awas, kalau tadi 3 dimensi bisa dilihat dari segala arah. Kalau ini benda yang hanya
bisa dilihat dari satu arah saja. Contohnya, kalian belajar sekarang menggunakan HP, maka layar HP itu adalah contoh benda dua dimensi. Maaf, bukan HP-nya. Kalau HP-nya itu tiga dimensi, kalau layarnya adalah dua dimensi. Kalian tadi menggambar, maka gambar yang kalian bikin tadi itu adalah benda dua dimensi karena hanya bisa dilihat dari depan saja. Kalian membuat tulisan, maka tulisan yang kalian tulis di bukumu adalah dua dimensi. Tetapi kalau bukunya tiga dimensi. Jam tangan tadi, kalau jam tangan tadi termasuk benda tiga dimensi. Tetapi kalau kalian melihat monitornya, melihat layarnya termasuk dua dimensi. Moga-moga lebih paham. Kesimpulannya, gambar adalah, silahkan kalian membuat pengertian sendiri tentang gambar dengan menghubungkan tiga dimensi dan dua dimensi. Atau menghubungkan ide, ekspresi, teknik, bahan, dan alat. Saya yakin kalian kalau bisa menghubungkan kalimat-kalimat tadi atau kata-kata tadi, kalian akan bisa mengartikan apa itu gambar atau itu apa itu menggambar. Saya yakin kalian tidak akan mengalami banyak kesulitan. Kalian pasti bisa, yakin kalian pasti bisa. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Semoga pertemuan yang akan datang kita dalam suasana hati, kesehatan, rezeki, keimanan lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.